Selamat pagi pemirsa. Berhemat adalah hal mutlak dalam menghadapi krisis global saat ini. Berhemat khususnya BBM adalah adaptasi pertama dan minimal ketika Selat Hormuz belum juga aman. Langkah penghematan BBM jelas tidak hanya satu dan masing-masing memiliki plus minusnya, termasuk rencana berhemat yang dimulai dengan gerakan bekerja dari rumah atau work from home. Langkah tersebut merupakan pilihan paling logis yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Inilah editorial Media Indonesia di Rabu 25 Maret 2026 dengan tema penghematan tepat sektor bersama saya Jose Nicole. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif kami di nomor 0215839900. Pagi ini telah bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Suryo Pratomo. Mas Tommy, selamat pagi. Selamat pagi, Jose. Mas Tommy, negara tetangga sudah melakukannya terlebih dahulu. Tetapi dalam konteks Indonesia, Mas Tommy, secara sosioekonomi makro ini, sebenarnya ini cocok nggak sih sama kita? Ini pilihan yang tidak bisa dihindarkan, harus dilakukan dan semua negara sudah melakukan antisipasi itu. Bahkan Filipina misalnya secara ekstrim mengurangi jumlah penerbangan karena konsumsi bahan bakar minyak khususnya untuk aftur, untuk pesawat terbang itu sangat tinggi. Karena itu betul-betul setiap tetes BBM sekarang ini harus dipergunakan secara maksimal. Karena itu ini adalah satu pilihan yang bisa tidak terhindarkan. Karena memang juga kita dari kecil diajarkan, Jose, jangan lupa jangan lebih besar pasak daripada tiang. Ya kan. Yang kedua, hemat pangkal kaya. Itu kan sebetulnya kafeat yang sejak lama sudah melekat pada kita. Dan situasi seperti sekarang, di mana perang ini sudah memasuki hampir 1 bulan. Padahal janjinya Presiden Donald Trump ketika melakukan serangan terhadap Iran, itu kan janjinya akan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya bahwa dibuat Iran akan menyerah. Dan kita melihat sampai hari ini Iran menunjukkan ketangguhannya. Dan bahkan arah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Iran adalah dia tidak mau jadi korban sendiri. Semua aset Amerika yang ada di Teluk mereka serang. Akibatnya Qatar, Oman, Bahrain, Uni Emirat Arab, bahkan Arab Saudi yang menjadi pangkalan Amerika diserang. Bukan hanya sekarang diserang fasilitas militernya, tetapi ketika kemudian Israel menyerang fasilitas energinya Iran membalas. Baik itu ke Israel maupun ke negara-negara yang ada di sekitarnya. Dan kita bisa bayangkan sekarang 20% pasokan dunia itu berasal dari Selat Hormuz dan sekarang terhenti. Bayangkan semua negara dihadapkan pada kelangkaan BBM. Amerika bahkan sudah melepas cadangannya 150 juta barrel. Semua negara, China, Jepang sudah menggunakan. Bahkan pilihan itu tidak cukup memadai. Karena itu banyak negara melakukan persiapan untuk bagaimana mengurangi konsumsi ini. Mas Tommy, di sisi lain juga kita tentu berkeyakinan pemerintah telah melakukan kajian mendalam sektor-sektor apa atau multiplier efek apa yang tidak boleh dihindarkan dari pemerintah berkaitan dengan kajian ini, Mas Tommy? Betul, karena di satu sisi sekali lagi penghematan menjadi sesuatu yang penting, tetapi penghematan itu tidak boleh mengganggu produktivitas. Mengganggu produktivitas. Ekonomi nasional harus tetap bekerja. Pengalaman saya waktu saya menjadi duta besar di Singapura. Singapura sejak awal ketika mereka menghadapi pandemi, saya masih ingat saya diundang pada bulan Desember tahun 2020. Ada sebuah forum, mereka sudah melakukan pembahasan apa yang perlu dilakukan, kesiapan apa yang perlu dilakukan untuk menghadapi situasi seperti sekarang ini. Jadi the next pandemi itu, ini kan sama, hampir mirip, di mana kemudian pergerakan orang itu dibatasi. Betul. Karena itu mereka membuat semacam kajian, bahkan kemudian diturunkan dalam level teknis, bagaimana anak-anak sekolah, bagaimana guru harus bersiap, bagaimana orang harus bekerja. Apa yang harus dilakukan ketika mereka bekerja dari rumah? Produktivitasnya tidak boleh turun. Disiplin menjadi sangat penting. Dan tentu kita akan membahas lebih banyak pada segmen selanjutnya ya Mas Tommy dan juga pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia edisi Rabu 25 Maret 2026 dengan tema penghematan tepat sektor. Penghematan tepat sektor.
Berhemat adalah hal mutlak dalam menghadapi krisis global saat ini. Berhemat, khususnya BBM, adalah adaptasi pertama dan minimal ketika Selat Hormuz belum juga aman. Langkah penghematan BBM jelas tidak hanya satu, dan masing-masing memiliki plus minusnya. Termasuk rencana berhemat yang dimulai dengan gerakan bekerja dari rumah atau work from home atau WFH. Langkah tersebut merupakan pilihan paling logis yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Kita telah memiliki pengalaman itu di saat pandemi COVID-19. Nyatanya, langkah tersebut berhasil menghemat BBM dan menyelamatkan negeri ini dari krisis yang lebih dalam. Namun, WFH saat itu memang jauh berbeda dengan rencana pemerintah sekarang. Dan inilah yang menjadi pertanyaan besar. WFH saat pandemi sudah mampu menurunkan konsumsi BBM hingga 8% dalam 2 pekan pertama. Namun keberhasilan itu tercapai karena penerapan penuh alias tanpa jeda hari. Sementara itu, rencana pemerintah saat ini adalah WFH sehari sepekan dan diberlakukan bagi ASN. Dengan skala yang jauh lebih kecil, maka tekad proyeksi penghematan pemerintah mencapai 20% atau sekitar 136 juta liter per bulan 20 hari kerja memang penuh tantangan. Padahal saat pandemi COVID-19 penghematan per bulan hanya mencapai 83,6 juta liter. Di sisi lain, konsumsi LPG rumah tangga saat pandemi naik. Dengan kata lain, kebijakan WFH pada dasarnya belum berarti menghasilkan penghematan energi fosil impor dalam skala besar. Sebab itu, pemerintah harus menghitung lagi plus minus rencana WFH minimalis tersebut. Jangan sampai penghematan energi tidak setimpal atau bahkan justru tidak maksimal jika dihitung dengan pengeluaran sumber daya lainnya akibat perubahan pola kerja yang hanya di ujung pekan. Lebih dari itu, jangan sampai kebijakan WFH minimalis ini malah membuat hadangan baru birokrasi dan kinerja sektor pemerintahan. Ini tidak boleh terjadi karena juga akan merugikan pertumbuhan ekonomi. Di samping itu, pemerintah mesti menggenjot kebijakan penghematan energi fosil yang lebih nyata dan andal untuk jangka panjang. Yang paling utama adalah konversi bahan bakar fosil ke energi terbarukan mesti diterapkan lebih serius lagi. Potensi besar energi surya di Indonesia misalnya sudah lama dihitung jauh lebih besar daripada kapasitas energi terbarukan lainnya. Cara lain yang lebih cepat direalisasikan adalah penghematan BBM dengan semakin menggenjot transportasi publik. Ini bukan hanya armada, melainkan juga sistem terintegrasi baik jalur maupun moda transportasi. Namun, kita memahami bahwa berbagai langkah penghematan BBM itu bisa jadi tidak cukup untuk mengantisipasi tekanan APBN akibat konflik geopolitik global. Kita meminta agar upaya-upaya mengurangi defisit APBN tidak boleh mengganggu sektor krusial seperti kesehatan. Pemerintah harus ingat, perubahan desil BPJS pada awal tahun ini saja sudah membuat 11 juta orang dikeluarkan dari penerima bantuan iuran. Padahal banyak dari mereka yang masuk dalam golongan kurang mampu. Tuntutan penghematan harus juga dimaknai Presiden Prabowo dengan pengawasan lebih ketat terhadap program-program lainnya. Kita juga mendesak agar penghematan dilakukan semua pemerintah daerah. Segala bentuk pemborosan anggaran, termasuk bermewah-mewah dalam fasilitas dan kegiatan dinas, harus dihentikan. Pemda harus sadar bahwa mereka sebenarnya garda terdepan untuk menjaga stabilitas di daerah masing-masing di tengah tekanan ekonomi ini. Pemirsa, pastikan Anda berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif kami di nomor 0215839900. Editorial Media Indonesia akan kembali usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kami akan langsung menyapa salah satu penelpon yang telah bergabung bersama kami. Ada Bapak Tasrik Usman dari Banjarmasin. Pak Tasrik, selamat pagi.
Selamat pagi Pak Tasrik. Pak Tasrik, apakah sudah bisa mendengar suara kami? Selamat pagi Pak Tasrik. Baik, pemirsa, nampaknya kami mendapat kendala teknis berkaitan dengan hubungan dengan Pak Tasrik. Kita akan kembali melanjutkan topiknya, Mas Tommy. Ya. Tadi pada segmen pertama kita berbicara soal keyakinan bahwa pemerintah menggodok ini secara serius. Mungkin kita kalau tanya mereka yang bekerja di sektor formal, setuju. Tetapi apakah perspektifnya sesederhana itu untuk pemerintah? Yang menjadi masalah pada sistem ekonomi kita, yang masuk sektor formal itu sangat kecil. Kebanyakan masyarakat kita, pekerja kita itu ada di sektor informal. Yang perlu kita pikirkan adalah pedagang atau pekerja informal itu gajinya harian. Misalnya pedagang kaki lima. Betul. Mereka itu selama ini hidup karena ada orang yang bekerja di kantor, yang makan siang. Oh, iya. Ketika orang tidak masuk kantor, maka dia kehilangan konsumen. Sekarang tentunya pilihannya adalah masuk ke Grab, pesan, ya, Online. online. Itu juga yang menjadi tanda tanya. Karena itu sekali lagi kajiannya, Yose, menurut saya harus komprehensif. Yang paling sekali lagi perlu kita perhatikan adalah persoalan produktivitas. Ya, jadi termasuk orang yang dipekerjakan di rumah, itu harus dijamin orang itu betul-betul bekerja di rumah. Ya. Dan harus ada sistem pengawasan yang memungkinkan pimpinan untuk bisa memantau anak buahnya bekerja memang di rumah. Jadi ini harus membangun kesadaran kita bersama, Yose. Bukan kesadaran orang per orang, ini bukan urusan pemerintah, tapi urusan kita bersama. Bahwa kita dihadapkan pada situasi yang memang sulit. Kita tidak tahu perang ini akan berlangsung sampai kapan. Dan harga sekarang minyak dunia sudah 98, $100 per barrel. Sementara patokan kita hanya $70 per barrel. Dan setiap $1 kenaikan itu dampaknya terhadap fiskal itu adalah 4 triliun. Jadi kita tinggal hitung saja. Ya, Mas Tommy dan juga pemirsa, nih kita coba untuk kembali menyapa salah satu penelpon interaktifnya kami. Ada Bapak Tasrik Usman. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Jose, selamat pagi Bang Tommy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tasrik, melihat topik kita hari ini, apakah Anda berkeyakinan kebijakan WFH ini adalah penghematan yang tepat sasaran? Ya, pertama saya ingin menghargai atas kebijakan atau rencana pemerintah dalam rangka penghematan 1 hari bekerja dari rumah dalam 1 minggu ya. Tetapi saya sependapat dengan Mas Tommy bahwa penghematan itu jangan sampai mengganggu produktivitas. Karena kalau produktivitas itu terganggu, itu berpengaruh kepada perkembangan ekonomi kita. Sementara kalau kita melihat kondisi perang yang sementara berlangsung, itu masih tidak kita harapkan lebih cepat, tetapi kemungkinan tidak akan lebih cepat. Karena Trump saja masih mengancam akan melaksanakan perang itu dalam 3 bulan. Tetapi di balas Iran itu kami siap dengan perang yang dalam waktu 6 bulan. Sementara kita tahu persis 20% minyak dunia itu produksinya dari Selat Hormuz dan sekarang itu lagi dikuasai oleh Iran. Nah, untuk itu bangsa kita adalah bagaimana mempersiapkan penghematan BBM juga menurut saya Mas Tommy, bagaimana menghemat APBN fiskal kita yang dalam skala prioritas. Jadi kalau ada anggaran-anggaran yang terlalu besar seperti misalnya katakan realisasi IKN itu lebih bagus ditunda dulu. Kita harus menjaga-jaga bagaimana kesediaan BBM kita, kemudian bagaimana penghematan dari semua sektor sehingga kita tidak akan mengalami kesulitan dalam masalah energi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah dapat poinnya, Pak Tasrik. Terima kasih, dan juga Mas Tommy. Pemirsa, kita akan membahasnya usai jeda. Tetaplah bersama kami, pemirsa. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kita lanjutkan diskusinya. Mas Tommy tadi sedikit menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Tasrik. Penghematan ini asumsinya akan menciptakan sebuah ruang fiskal yang lebih leluasa. Tetapi bagaimana kita berharap pemerintah memanfaatkan penghematan ini untuk
efisiensi dan mempersiapkan anggaran untuk kebutuhan lain, tapi bukan logika realokasi gitu Mas Tommy. Ada seorang ya yang menurut saya di sosial media menyampaikan bahwa pemerintah kan menghitungnya dengan 1 hari tidak bekerja akan terjadi 20% penghematan. Betul. Hitungan yang benar adalah tidak 20%, hanya 8% dari pengalaman waktu pandemi. Oke. Bahkan kemudian maksimum pun hanya bisa 13%. Artinya kita ini kan punya RAPBN 3.700 triliun. Betul. 3.700 triliun itu uangnya belum ada loh. Betul. Ya, itu harus nunggu dari penerimaan pajak, kemudian bahkan masih kurang itu kita pinjam dari utang. Iya. Nah, karena itu sebetulnya yang disebut ruang fiskal itu memang betul-betul sangat kecil, sangat sempit. Iya. Karena itu yang harus dilakukan tadi Pak Tasdik sampaikan. WFH salah satu yang harus kita lakukan, tetapi tidak cukup karena tadi angkanya hanya 8% terhadap penghematan itu. Yang perlu dilakukan sekarang adalah refocusing mengenai anggaran yang ada. Yang harus diutamakan adalah bagaimana anggaran itu dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang membuat masyarakat itu bisa beraktivitas dan kemudian bahkan mereka punya bantalan ekonomi. Karena itu BLT dulu menjadi salah satu pilihan. Ketika zaman Pak SBY dan harga minyak dunia di atas $100 dan kemudian kenaikan harus 40%. Betul. Karena tidak punya pilihan harus menaikkan atau APBN kita akan kolaps, maka dibutuhkan bantalan ekonomi, diberikanlah BLT. Yeah. Semua negara melakukan itu. Ini yang sekarang harus dipikirkan. Karena itu ada 3 langkah, Yose, yang perlu kita lakukan. Pertama adalah melakukan penghematan dalam arti yang sesungguhnya, bukan hanya WFH, tetapi penggunaan anggaran-anggaran yang besar itu harus dikurangi, difokuskan untuk hal-hal yang kita sekarang itu survival yang penting. Yeah. Yang kedua adalah dorong potensi pendapatan. Kebetulan kita negara dengan sumber daya alam yang banyak, harga sekarang sedang baik, dorong ekspor. Yang ketiga adalah berikan ruang kepada dunia usaha untuk tetap bergerak. Yeah. Jangan sampai terjadi pemutusan hubungan kerja. Baik, dan tentu kita berharap ini bisa menjadi evaluasi kita bersama dan juga pemirsa. Terima kasih anggota Dewan Redaksi Media Group, Mas Suryo Pratomo telah bergabung bersama kami. Pemirsa, kita juga mendesak agar penghematan dilakukan semua pemerintah daerah, segala bentuk pemborosan anggaran termasuk bermewah-mewahan dalam fasilitas dan kegiatan dinas harus dihentikan. Pemda harusnya sadar bahwa mereka sebenarnya garda terdepan juga untuk menjaga stabilitas daerah di masing-masing di tengah ekonomi saat ini. Saya Jose Nicole pamit undur diri, sampai jumpa. Metro TV